Assalamualaikum, bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Baik, kita hari ini akan membahas materi mengenai sumber dana bank ya. Jadi capaian pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, mengetahui apa saja sumber dana bank. Yang kedua, mengetahui apa saja sumber dana yang berasal dari masyarakat luas. Dan yang ketiga, mengetahui apa saja sumber dana dari lembaga lainnya. Langsung saja kita bahas. Flashback sebentar teman-teman, apa yang dimaksud definisi dari bank? Bank adalah lembaga keuangan yang kegiatannya menghimpun dan menyalurkan dana dari dan kepada masyarakat, ya, yang memiliki fungsi memperlancar lalu lintas pembayaran. Sedangkan apa itu yang dimaksud sumber dana bank? Sumber dana bank menurut Kasmir adalah usaha bank dalam memperoleh dana dalam rangka membiayai kegiatan operasionalnya. Ada 3 sumber dana bank. Yang pertama adalah modal bank, yang kedua dana masyarakat, dan yang ketiga adalah lembaga keuangan lain. Kita lanjut yang pertama, sumber dana yang pertama yaitu modal bank. Sumber dana ini merupakan sumber dana dari modal sendiri. Modal sendiri maksudnya adalah modal setoran dari para pemegang sahamnya. Apabila saham yang terdapat dalam portefel belum habis terjual, sedangkan kebutuhan dana masih diperlukan, maka pencariannya dapat dilakukan dengan menjual saham kepada para pemegang saham lama, ya. Akan tetapi jika tujuan perusahaan untuk melakukan ekspansi, maka perusahaan dapat mengeluarkan saham baru dan menjual saham baru tersebut di pasar modal. Di samping itu, pihak perbankan juga dapat pula menggunakan cadangan-cadangan laba yang belum digunakan. Secara garis besar dapat disimpulkan bahwa pencarian dana sendiri atau modal bank ini terdiri dari 3. Yang pertama, setoran modal dari pemegang saham. Yang kedua, cadangan-cadangan bank. Dan yang ketiga yaitu laba bank yang belum dibagi. Yang poin yang pertama untuk modal pemegang saham atau setoran modal dari pemegang saham sudah jelas ya teman-teman. Ini merupakan sumber dana yang memang berasal dari para pemegang saham. Yang kedua, cadangan-cadangan bank maksudnya adalah cadangan-cadangan laba pada tahun lalu yang tidak dibagikan kepada para pemegang sahamnya. Jadi cadangan ini sengaja disediakan untuk mengantisipasi laba tahun yang akan datang. Yang ketiga, laba bank yang belum dibagi merupakan laba yang memang belum dibagikan pada tahun yang bersangkutan, sehingga dapat dimanfaatkan oleh pihak bank sebagai modal untuk sementara waktu. Keuntungan dari sumber dana sendiri ini atau modal bank ini adalah bank tidak perlu membayar bunga yang relatif lebih besar daripada atau jika dibandingkan dengan meminjam dari luar atau pihak ketiga ya. Lanjut ke poin yang selanjutnya yaitu sumber dana yang kedua adalah dana yang berasal dari masyarakat luas. Sumber dana ini merupakan sumber dana yang terpenting bagi pihak bank ya dalam kegiatan operasional bank dan merupakan ukuran keberhasilan bank jika mampu membiayai operasionalnya dari sumber dana ini. Pencarian dana dari sumber ini sebenarnya relatif paling mudah ya jika dibandingkan dengan sumber lainnya dan pencarian dana dari sumber dana ini yang paling dominan bagi pihak bank. Asal dapat memberikan bunga dan fasilitas yang menarik lainnya, ya, saat menarik dana dari sumber ini tidak terlalu sulit bagi pihak bank. Akan tetapi pencarian sumber dana ini sumber relatif lebih mahal jika dibandingkan dari dana sendiri, ya. Untuk dana yang berasal dari masyarakat luas ini, sumber dana masyarakat luas ini dapat dilakukan oleh pihak bank dalam 3 bentuk. Yang pertama yaitu dalam bentuk simpanan giro, simpanan tabungan, dan simpanan deposito. Simpanan giro sendiri adalah
Simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, biliet giro, sarana perintah pembayaran lainnya. Ini definisi simpanan giro menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998. Sedangkan simpanan tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang telah disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilet giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. Sama ya teman-teman, ini definisi menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998. Sedangkan simpanan deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah dalam menyimpan di bank. Sedangkan kita masuk ke sumber dana bank yang ketiga, yaitu dana yang berasal dari lembaga lainnya. Sumber dana yang tiga ini merupakan tambahan jika bank mengalami kesulitan dalam pencarian sumber dana yang pertama, yaitu modal dari para pemegang saham ya yang pertama tadi, dan yang kedua yaitu sumber dana yang berasal dari masyarakat luas. Pencarian dana dari sumber ini relatif lebih mahal dan sifatnya itu hanya sementara waktu saja. Kemudian, dana yang diperoleh dari sumber ini digunakan untuk biasanya membiayai atau membayar transaksi-transaksi tertentu saja. Perolehan dana dari sumber ini antara lain dapat diperoleh dari empat sumber ya teman-teman. Yang pertama, kredit likuiditas dari Bank Indonesia. Yang kedua, pinjaman antar bank atau call money. Yang ketiga, pinjaman dari bank-bank luar negeri. Dan yang keempat adalah surat berharga pasar uang atau SPBU. Kredit likuiditas dari Bank Indonesia ini merupakan kredit yang diberikan oleh Bank Indonesia kepada bank-bank yang mengalami kesulitan likuiditasnya. Jadi, kredit likuiditas ini juga diberikan kepada pembiayaan sektor-sektor tertentu. Jadi, kredit likuiditas ini adalah kredit yang diberikan oleh Bank Indonesia kepada bank-bank ya yang mengalami kesulitan dalam likuiditas. Yang kedua, pinjaman antar bank atau call money. Biasanya pinjaman ini diberikan kepada bank yang mengalami kalah clearing di dalam lembaga clearing. Pinjaman ini bersifat jangka pendek dengan bunga yang relatif tinggi. Yang ketiga, dana yang berasal dari lembaga lainnya yaitu berasal dari pinjaman dari bank luar negeri, merupakan pinjaman yang diperoleh oleh pihak perbankan dari pihak luar negeri. Yang terakhir yaitu surat berharga pasar uang atau SBPU, bukan SPBU ya teman-teman. Dalam hal ini, pihak perbankan menerbitkan SPPU atau surat berharga pasar uang, kemudian diperjualbelikan kepada pihak yang berminat untuk membelinya, baik itu perusahaan keuangan maupun non-keuangan. Oke, teman-teman. Dalam pembahasan kita kali ini, penekanan lebih ditekankan pada sumber dana yang kedua ya teman-teman, yaitu sumber dana yang berasal dari masyarakat luas. Hal ini disebabkan bahwa sumber dana dari masyarakat luas ini merupakan sumber dana yang paling penting bagi pihak bank. Sumber dana dari pihak ketiga ini atau dari masyarakat luas ini di samping mudah untuk mencarinya, juga tersedia banyak di masyarakat. Kemudian persyaratan untuk pencarinya juga tidak sulit ya. Asal bank tersebut dapat menarik minat masyarakat untuk menyimpan dananya pada pihak tersebut ya, kepada pihak bank maksud saya, dengan segala strategi dan yang dimiliki oleh pihak bank, sumber dana dari masyarakat ini tidak terlalu sulit ya bagi pihak bank untuk mendapatkannya. Baik teman-teman, terima kasih. Demikian pembahasan saya mengenai sumber dana bank kali ini. Semoga bermanfaat.